sebuah kamp militer Korea Utara. Dikala prajurit lainnya sedang tertidur pulas, seorang tentara bernama Kyung-nam diam-diam menyelinap keluar kamp melalui jalan rahasia yang ia buat sebelumnya. Ternyata Kyung-nam ini sedang memetakan wilayah agar bisa mewujudkan impiannya untuk kabur ke Korea Selatan. Demi menggapai impiannya itu, selama 30 menit di setiap malamnya, ia selalu keluar memasuki zona berbahaya guna bisa memetakan setiap posisi ranjau yang ada di sana. Hingga saat ia berhasil memetakan semua wilayah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ledakan bagong yang menginjak ranjau. Keesokan paginya ia pun kembali beraktivitas sebagai pasukan penjaga perbatasan. Selain dijejali latihan fisik yang sangat berbahaya, sebagai peringatan ia dan kawan-kawan diwajibkan menonton tayangan video eksekusi mati pada setiap tentara yang mencoba kabur dan membelot ke Korea Selatan. Dan inilah di suatu pagi, Kyung-nam selaku komandan regu melakukan patroli wilayah bersama anak buahnya. Salah satu anak buahnya bernama Dong-hyuk lantas melihat sekelompok burung yang terbang sangat rendah, di mana hal itu menandakan bahwa hujan akan turun dalam waktu dekat. Sontak Kyung-nam pun nampak panik, dikarenakan jika hujan turun lebat, maka setiap kayu penanda yang telah ia pasang pada setiap ranjau kemungkinan akan berpindah. Hingga di tengah kebingungan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata lagi dan lagi ledakan itu diakibatkan oleh seekor bagong yang sedang bingung. Alhasil Kyung-nam dan anak buahnya pun memanggang bagong itu untuk dijadikan santapan makan malam. Ketika mereka akan memakannya, sialnya seorang letnan datang dan memanggil Kyung-nam untuk segera menghadap komandan. Di dalam ruangan, Kyung-nam mulai diinterogasi perihal tindakannya yang memanggang bagong guling tanpa seizin atasan. Kyung-nam berdalih bahwa ia melakukan itu hanya demi menjaga kesehatan pasukannya. Namun bagi sang komandan, tindakan Kyung-nam itu merupakan sebuah pelanggaran, sehingga Kyung-nam harus menyerahkan daging bagong itu untuk menjadi santapan makan malam para petinggi di sana. Selain itu, Kyung-nam juga diwajibkan menjadi pelayan dalam jamuan makan malam tersebut. Untuk menghapus rasa kesalnya, Kyung-nam memutar lagu dangdut menggunakan radio jadul miliknya. Di momen itulah tiba-tiba Kyung-nam kembali teringat momen masa lalu bersama ayah dan juga ibunya. Di tengah lamunan, Kyung-nam didatangi oleh Dong-hyuk yang memberitahukan bahwasanya ia telah mengetahui rencana pelarian Kyung-nam. Awalnya Kyung-nam menganggap ucapan Dong-hyuk hanyalah sebuah candaan. Namun Dong-hyuk mengatakan bahwa ia juga tahu tentang aksi Kyung-nam setiap malamnya beserta peta pelarian yang telah ia buat. Sehingga Dong-hyuk memohon agar Kyung-nam ikut membawanya pergi, mengingat resiko dan juga hukuman bagi para pembelot adalah hukuman mati. Kyung-nam langsung menolak dan mengancam Dong-hyuk untuk tutup mulut. Jika tidak, maka ia tak akan segan menghabisinya. Saat tengah malam di mana Kyung-nam bersiap melakukan aksi pelariannya, tiba-tiba terdengar alarm yang menandakan adanya prajurit yang mencoba kabur dari sana. Semua pasukan pun dikerahkan untuk menangkap prajurit itu. Melihat adanya kesempatan, Kyung-nam terpaksa berinisiatif untuk memulai aksi pelariannya. Namun ketika mengetahui bahwa peta pelariannya telah hilang, saat itulah Kyung-nam menyadari bahwa prajurit yang mencoba kabur adalah Dong-hyuk. Dalam waktu singkat, Kyung-nam berhasil menemukan Dong-hyuk yang sedang kesulitan menemukan lubang pelarian. Karena keadaan semakin kacau, Kyung-nam lantas membujuk Dong-hyuk kembali ke camp dan berjanji akan membawanya pergi di waktu yang tepat. Namun Dong-hyuk yang takut Kyung-nam akan mengkhianatinya memutuskan untuk tetap melanjutkan pelariannya saat itu juga. Hingga tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan sekumpulan tentara yang sudah ada di sana. Setelah menyiksa Dong-hyuk dan Kyung-nam, sang komandan lalu meminta penjelasan tentang peta yang ia temukan di saku bajunya Dong-hyuk. Awalnya Kyung-nam nampak pasrah karena ia yakin Dong-hyuk pasti akan memberitahukannya.
Namun tak disangka, Dong Yuk malah mengakui bahwa peta itu adalah miliknya, sedangkan Kyunam hanyalah korban yang kebetulan ada di sana. Kasus Kyunam dan Dong Yuk ini mengundang perhatian Badan Keamanan Negara, sehingga mereka pun mengutus salah satu petugas bernama Yung Sang untuk datang menyelidiki kasus itu. Setibanya Yung Sang di camp, salah satu letnan lantas menjelaskan perihal kronologi aksi pelarian yang dilakukan oleh Kyunam dan Dong Yuk. Berdasarkan analisa dan bukti yang ada, letnan menyimpulkan bahwa Dong Yuk dan Kyunam adalah pembelot yang harus segera dieksekusi mati. Namun Yung Sang justru memiliki pendapat yang berbeda. Menurut analisa Yung Sang, hanya Dong Yuk lah yang pantas dinyatakan bersalah, sedangkan Kyunam seharusnya dianggap sebagai pahlawan karena jasanya yang telah berhasil menangkap pembelot. 발견 당시 임규남 중사가 김도혁을 Dikala Dong Yuk mendekam di dalam sel, Yung Sang membawa Kyunam untuk pergi menuju markas Badan Keamanan Negara. 야, 규남아. Di momen itulah akhirnya kita mengetahui bahwa nyatanya Yung Sang dan Kyunam ini merupakan teman masa kecil. Pantas saja Yung Sang mati-matian untuk membela Kyunam. Bahkan Yung Sang telah merekomendasikan Kyunam untuk menerima penghargaan pahlawan dari Badan Keamanan Negara. Namun bukannya senang, Kyunam di situ malah nampak kesal karena bagaimanapun ia akan tetap melanjutkan rencana pelariannya. Sesampainya di markas Badan Keamanan Negara, Kyunam disambut hangat oleh para petinggi di sana. Saat salah satu petinggi sedang menyampaikan pidato sambutan, Kyunam nampak gelisah setelah mendengar berita akan turunnya hujan lebat di jam 7 malam. Karena dampak dari hujan tersebut bisa membuat kayu penanda ranjau yang telah ia tanam akan berpindah tempat. Setelah acara penghargaan selesai, Kyunam semakin dilanda kegelisahan karena Yung Sang tak kunjung memulangkannya ke camp. Ternyata hal itu memang merupakan siasat dari Yung Sang yang menyadari apabila ia memulangkan Kyunam ke camp, maka bisa dipastikan Kyunam akan melanjutkan aksi pelariannya. Sehingga untuk mencegah hal itu, Yung Sang langsung mengangkat Kyunam sebagai ajudan pribadinya. Semua itu dilakukan agar Kyunam selalu berada dalam pengawasannya. Ketika Yung Sang sedang asik berbincang dengan tamu undangan, Kyunam diam-diam membuat tugas palsu, berbekal potongan foto dan juga stempel yang ia ambil dari ruangan Yung Sang, di mana dengan surat tugas itulah Kyunam bisa mendapatkan akses masuk ke camp sekaligus membebaskan Dong Yuk. Setelah itu Kyunam bergegas menuju camp. Di tengah pelariannya, Kyunam dibuat kaget dengan adanya dua tentara yang sedang mengawasinya. Berbekal pangkat dan tingkah Kyunam yang sangat meyakinkan, akhirnya Kyunam berhasil memperdaya dua tentara itu. Menyadari jika wilayah tersebut terdapat banyak pos penjagaan, Kyunam lantas meminjam teropong untuk mengamati segala kemungkinan yang bisa membuatnya keluar dengan aman. Namun setelah melakukan analisa, Kyunam akhirnya memutuskan untuk keluar melalui gerbang depan. Agar bisa lolos dari penjagaan, Kyunam berinisiatif mengambil sebuah mobil dinas dan membawa masuk seorang pejabat penting yang sedang dalam kondisi abok. Alhasil Kyunam pun berhasil keluar dengan begitu mudah. Di tengah perjalanan menuju camp, sialnya mobil yang dikendarai Kyunam kehabisan bahan bakar, tepat di hadapan rombongan militer yang sedang melintas. Rombongan itu lalu memutar balik guna melakukan pengecekan terhadap Kyunam. Namun Kyunam tak kehabisan akal. Dengan menunjukkan surat tugas sekaligus meminta bantuan rombongan itu untuk mencarikan bensin untuknya. Awalnya Komandan Kompi yang bernama Mayor Cha tak percaya dengan pengakuan Kyunam. Namun ketika Kyunam menjelaskan bahwa ia adalah anggota Divisi Keamanan Negara yang sedang menyelidiki kasus Dong Yuk, spontan Mayor Cha pun langsung menghormati Kyunam. Karena pada umumnya, Divisi Keamanan Negara ini merupakan divisi militer yang paling disegani. Sikap dan ucapan Kyunam yang sangat elegan benar-benar mampu memperdayai Mayor Cha. Hingga pada akhirnya Kyunam pun diberi akses masuk ke camp militer Mayor Cha, yang merupakan di mana tempat Dong Yuk ditahan.
Sesampainya di camp, Kyung-nam mulai menjalankan siasatnya dengan begitu elegan. Setelah memastikan kondisi Dong-hyuk di dalam sel, Kyung-nam langsung menggunakan wewenangnya sebagai anggota divisi keamanan untuk membawa Dong-hyuk beserta barang bukti termasuk peta pelariannya. Hampir saja penyamarannya terbongkar di saat salah satu letnan bernama Patan mendapat info bahwa mobil yang dikendarai Kyung-nam bukanlah mobil dinas dari divisi keamanan. Seketika suasana pun berubah menjadi sangat menegangkan. Mayor Cha mulai menatap Kyung-nam dengan sangat tajam, setajam silet. Begitu juga Kyung-nam yang bersiap dengan pena miliknya, namun tanpa disangka untungnya Mayor Cha lebih mempercayai Kyung-nam dibanding Letnan Patan. Namun masalah tak habis sampai di situ. Sebagai permohonan maaf, Mayor Cha berinisiatif untuk memberikan pengawalan pada Kyung-nam. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Patan dengan mengajukan dirinya untuk ikut mengawal Kyung-nam. Karena tak punya pilihan, Kyung-nam pun terpaksa menyetujuinya. 점이 많은데 우리 보이부 동무가 이토록 차량만 지원해 주면 됩니다. 이 번잡스럽게 Di perjalanan, Letnan Patan menghubungi temannya di divisi keamanan guna memastikan status keanggotaannya Kyung-nam. Tentu saja dalam waktu singkat, aksi Kyung-nam itu diketahui Yung-sang. Meski Kyung-nam sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebagai teman Yung-sang masih menawarinya sebuah kesempatan, asalkan saat itu juga Kyung-nam balik ke divisi keamanan. Akan tetapi dengan tegas Kyung-nam langsung menolaknya. Tak disangka sedari tadi nyatanya Letnan Patan ini menguping percakapan Kyung-nam, sehingga di tengah jalan terjadilah sebuah insiden yang cukup membagongkan. Baru saja lolos dari Letnan Patan, kini Kyung-nam dan Dong-hyuk harus menghadapi rentetan tembakan dari anak buah Yung-sang. Untung saja Kyung-nam tak kehabisan akal. Kyung-nam lalu berpura-pura tewas sehingga anak buah Yung-sang pun menghentikan tembakannya. Dikala Yung-sang dan anak buahnya lengah, Kyung-nam bergegas mengambil peta dan mengajak Dong-hyuk berlari sejauh mungkin. Hingga akhirnya ia pun berhasil lolos dengan melompat ke dalam sungai. Demi bisa mendapatkan Kyung-nam, Yung-sang yang sudah dibaluti emosi langsung menelpon dan meminta izin komandannya untuk mengerahkan satu kompi pasukan. Sedangkan di tepian sungai, Kyung-nam dan Dong-hyuk tiba-tiba dikepung oleh sekelompok pemberontak yang kebanyakan anggotanya adalah wanita. Awalnya kelompok itu menganggap Kyung-nam dan Dong-hyuk adalah pasukan pengintai. Namun saat mereka akan mengeksekusi Kyung-nam dan Dong-hyuk, tiba-tiba Dong-hyuk menceritakan tentang seorang pembelot yang ditahan bersamanya di camp militer, yang ternyata pemuda itu merupakan salah satu anggota kelompok pemberontak itu. 빵에 터벅머리 어쩌다 도망 Berbekal pengetahuan Dong-hyuk mengenai jalur penyelamatan di wilayah camp, malamnya kelompok pemberontak itu pun mulai menyusun rencana untuk bisa membebaskan anggotanya. 구할 수 있습니다. Sedangkan di sisi lain, setelah mendapat info dari anggota intelijen tentang Kyung-nam dan Dong-hyuk yang diselamatkan oleh kelompok pemberontak, malam itu juga Yung-sang mengerahkan semua pasukan menuju hutan yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian kelompok pemberontak itu. Berbekal insting dan analisanya yang sangat tajam, Yung-sang mampu memandu anak buahnya untuk memblokade setiap lokasi yang menjadi titik keberadaan Kyung-nam dan kawan-kawan. 멈추라. 혁주,
우측 방향으로 일제히 전진. 좌우 협동작전 전진. Menyadari jika kondisi mereka semakin terdesak, Q6 dan Dongyu pun nekat keluar mengalihkan perhatian pasukan Yungsang. Di tengah pengejaran saat Q6 dan Dongyu sudah terdesak, tiba-tiba pasukan Yungsang teralihkan dengan bunyi tembakan dari arah berlawanan, yang nyatanya tembakan itu dilakukan oleh kelompok pemberontak. Mereka menyangka jika tembakan itu adalah ulahnya Q6, pasukan Yungsang pun malah berbalik untuk mengejarnya. Meski Yungsang sempat memberitahukan bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan, namun karena sedang terjadi kontak senjata, pasukan Yungsang tetap menuju ke arah yang salah, sehingga Q6 dan Dongyu pun berhasil selamat. Karena Dongyu tertembak di bagian kaki, Q6 pun terpaksa memampahnya menuju lokasi pelarian. Namun sialnya Dongyu malah terjatuh ke dalam kamp militer tempatnya bertugas dulu, di mana saat itu terdapat banyak pasukan yang sedang berlatih. Untungnya Q6 berhasil menyelamatkan Dongyu dengan menyamar menjadi bagian dari barisan pasukan yang sedang menuju ke lapangan. Ternyata Yungsanglah yang memerintahkan pasukan itu untuk berkumpul. Yungsang lalu memerintahkan semua pasukan untuk menangkap Q6 dan juga Dongyu. Setelah mendapat perintah penangkapan dari Yungsang, semua pasukan pun bergegas menyiapkan senjata untuk memburu Q6 dan juga Dongyu. Di momen itulah Q6 dan Dongyu pun memulai aksi pelariannya. Awalnya semua berjalan dengan begitu mulus, namun ketika akan melewati pagar pembatas, Q6 dikagetkan dengan tak adanya Dongyu, yang ternyata Dongyu ini sedang sibuk mencari kalung ibunya yang terjatuh di lokasi. Hingga tiba-tiba Dongyu pun tewas. Mengetahui jika Yungsang telah menembak Dongyu, Q6 lantas melayangkan tatapan sinis yang penuh dengan kebencian. Setelah itu ia menembaki satu persatu lampu sorot guna membatasi jarak pandangannya Yungsang. Sialnya kompas yang menjadi satu-satunya penunjuk arah bagi Q6 hancur terkena tembakan. Namun di tengah keputusasaan, tiba-tiba radio jadul milik Q6 hidup yang menayangkan sebuah siaran dengan sangat jelas. Ketika antenanya diarahkan ke selatan, dengan bermodalkan sinyal radio itulah Q6 mampu melanjutkan pelarian hingga ke zona Ranzau. Melihat kayu penanda yang telah hilang ditelan banjir, sontak Q6 pun kaget. Namun pada akhirnya Q6 nekat menerobos zona tersebut dan menyerahkan hidupnya pada takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Doa Q6 pun benar-benar dijabah. Hanya dengan berbekal keyakinan, Q6 berhasil keluar dengan selamat dari zona ranjau. Bahkan ketika terjebak di dalam lumpur hidup, ajaibnya Q6 kembali bisa keluar dengan selamat. Secerca harapan mulai nampak ketika Q6 memasuki zona demarkasi dan melihat adanya pasukan Korea Selatan yang sedang berpatroli. Namun ketika Q6 hendak memanggil, sialnya ia menginjak ranjau diikuti oleh kemunculan Yungsang yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Setelah memberitahu Yungsang bahwa dirinya telah menginjak ranjau, Q6 lalu menawarkan kesepakatan, di mana ia meminta Yungsang menyerahkan pistolnya atau mereka akan mati bersama-sama. Melihat tekad Q6 yang sangat kuat, Yungsang lantas mengingatkan Q6 bahwa selatan bukanlah surga seperti yang Q6 bayangkan. Namun ia tak peduli karena setidaknya di selatan ia bisa bebas menentukan pilihan hidupnya. Selama ada keyakinan pasti ada jalan untuk membuktikan keyakinannya. Ia lalu melepas injakan ranjau di kakinya. Layaknya dinaungi sebuah keberuntungan, Q6 lagi-lagi bisa selamat karena ranjau yang diinjaknya ternyata sudah tak aktif lagi.
Setelah menghajar Yungsang, Kyungnam lantas melanjutkan langkahnya menuju wilayah kebebasan. Namun tiba-tiba Yungsang kembali muncul dan berhasil menembak Kyungnam tepat di kakinya. Meski harus tertatih sambil menahan rasa sakit, Kyungnam tak putus asa dan terus melangkahkan kakinya. Bahkan saat Yungsang menembaknya hingga tumbang, Kyungnam masih berusaha mengulurkan tangannya untuk bisa menyentuh garis kebebasan. Hingga saat Yungsang ingin menghabisinya, tiba-tiba untungnya tentara selatan tiba di waktu yang tepat. Sesuai dengan perjanjian yang berlaku, Yungsang pun tak bisa berbuat apa-apa karena wilayah itu merupakan zona demarkasi. Kyungnam lalu dibawa oleh tentara selatan untuk diberikan penanganan medis. 1 tahun kemudian nampak Kyungnam yang kini sikap dan penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah sekian lama, Kyungnam akhirnya bisa menjalankan amanat Dongyuk untuk memberikan kalung pada ibunya. Hingga tiba-tiba film pun tamat.